Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Nah, sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, itu ibu absen ya satu persatu. Nida, Salsa, Dani, Icut, Intan, Merah, Faizal, Nazila, Vita, hadir semua ya? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan kepada Allah untuk kita berkumpul di dalam kelas ini. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Iya betul, kita hari ini mempelajari agama tentang teladan mulia Asmaul Husna. Ada yang tahu nggak pengertian Asmaul Husna itu apa? Ada yang tahu ya? Yaudah ya, ibu jelasin. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Jumlahnya yang disebutkan di dalam hadis ada 99 nama. Tetapi dalam Al-Quran terdapat nama-nama Allah selain ke 99 nama tersebut. Dan Asmaul Husna berarti nama, dan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik lagi indah. Udah tahu belum pengertiannya apa? Nah itu ya pengertiannya. Nah, selanjutnya ada makna dari Asmaul Husna. Jadi makna dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik atau terindah. Melafalkan dan mempelajari sifat-sifat Allah diterangkan dalam Asmaul Husna. Dapat bermanfaat bagi muslim secara spiritual dalam berbagai cara. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini mempelajari Asmaul Husna apa aja namanya? Nah, jadi kita akan mempelajari tentang nama-nama Asmaul Husna, yaitu ada Al-Malik. Yang pertama ada Al-Malik, dan yang kedua ada Al-Aziz, dan yang ketiga ada Al-Quddus. Al-Quddus ya anak-anak. Dan yang keempat ada As-Salam. Ini ya, nampak kan gambarnya? Dan yang kelima ada Al-Mukmin. Ini ya, Al-Mukmin. Nah, ada yang tahu nggak arti dari Al-Malik? Ada yang tahu ya arti dari Al-Malik itu apa? Nah, jadi ibu akan menjelaskan Al-Malik artinya dan cara meneladani sifat Al-Malik. Nah, jadi Al-Malik itu ialah artinya yang maha raja. Nah, jadi yang pertama itu ada Al-Malik. Al-Malik yang artinya yang maha raja. Nah, Al-Malik artinya raja. Allah Subhanahu wa ta'ala raja dari semua makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha merajai semua yang ada di alam. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah raja dalam semua. Raja kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Jadi, ada yang tahu nggak cara meneladani sifat Al-Malik itu apa? Ada yang tahu ya? Yaudah ya, ibu kasih tahu. Yang pertama, ada menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah
Dan yang kedua, berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Dan yang ketiga, ada mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itulah cara meneladani sifat Al-Malik. Dan yang kedua ada Al-Aziz. Al-Aziz, ada yang tahu nggak arti Al-Aziz itu apa? Iya betul, Al-Aziz adalah maha perkasa. Al-Aziz artinya maha perkasa yang menunjukkan pada pengertian kekuatan, kekuasaan, ketinggian, dan mengendalikan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mampu diukur oleh manusia maupun makhluk lainnya. Jadi ada yang tahu nggak cara meneladani sifat Al-Aziz? Nggak ada yang tahu ya? Yaudah ya, bari ibu kasih tahu cara meneladani sifat Al-Aziz. Dan yang pertama ada pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Jadi ketika anak-anak ibu pengen kayak misalnya nih ada guru lain nih mengasih tugas matematika, tapi anak-anak ibu nggak bisa jawab. Jadi anak-anak ibu ini harus berusaha, nggak boleh gampang putus asa, harus berjuang terus sampai bisa menjawab soal tersebut. Misalnya nggak tahu, tanya sama gurunya atau tanya sama temannya yang sudah siap. Begitu ya anak-anak. Dan yang kedua, ada tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Dan yang ketiga, kuat dan tabah menghadapi ujian. Dan yang keempat, melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Dan yang kelima, ada tidak gentar menghadapi kezaliman. Dan yang ketiga ada Al-Quddus ya. Al-Quddus. Nah, ada yang tahu nggak arti Al-Quddus ini apa? Iya benar, ini Al-Quddus artinya Maha Suci Allah. Jadi Al-Quddus artinya Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sifat tercela dan sifat-sifat yang dimiliki makhluknya. Ini ada yang tahu nggak nih cara yang meneladani sifat Al-Quddus? Ada yang tahu? Coba Dani apa? Iya benar. Jadi kita harus menjaga kebersihan diri dari lingkungan. Dan yang kedua, menjaga hati dan sifat dengan sikap yang dapat mengotori hati seperti sifat dengki. Itu tidak boleh ya anak-anak. Kita tuh tidak boleh dengki kepada teman-teman kita atau orang lain. Kita harus mempunyai hati yang bersih. Dan yang ketiga, menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Jadi ini ketika ini misalnya Dani sama Nida nih. Kayak nanti Nida bilang-bilangi Dani, jelek-jeleki Dani, itu tidak boleh ya Nida. Itu nanti bisa mengotori hati dan nanti kelam pertemanannya tidak baik anak-anak. Itu tidak boleh, itu dilarang. Jadi kita harus menjaga ucapan kita sesama teman kita. Sudah ngerti kan meneladani sifat Al-Quddus? Ya, bagus, pinter anak ibu ya. Dan yang keempat ada assalam. Nampak kan tulis assalamnya? Ada yang tahu nggak assalam itu artinya apa? Sering loh kita ucapi kalau kita mau masuk rumah, mau masuk kelas atau dimanapun itu, pasti kita sering bilang assalam. Itu apa coba? Ada yang tahu nggak? Apa Inur? Coba. Bisa kita memasuki rumah itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pinter Inur ya. Assalam ini artinya sejahtera. Berarti yang maha pemberi keselamatan.
Jadi assalam ini berarti maha sejahtera yang maha memberi keselamatan. Allah Subhanahu wa taala sebagai assalam memberikan kedamaian, ketentraman dan keselamatan kepada setiap makhluknya. Di sini ada yang tahu nggak cara meneladani sifat assalam? Coba merah. Ada merah tahu nggak cara meneladani sifat assalam? Coba. Nah, pinter merah. Jadi meneladani sifat assalam yaitu melerai teman yang berselisih. Jadi misalnya nih ada nih teman kita yang lagi berantem, kita nggak boleh mengadu domba lagi gitu. Kita harus memisahkan, nggak boleh kita malah mendukung mereka berantem begitu. Dan yang kedua ada selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga, dan orang lain. Jadi kita sesama teman tuh kita harus menciptakan suasana yang damai, tenang. Itu baru namanya pertemanan. Walaupun kita hati kita tuh sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi kita harus membuat pertemanan kita tuh senang kayak gitu. Sebaliknya dengan orang lain pun begitu, dan sama keluarga pun begitu. Dan yang ketiga, ada membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Jadi kita yang ketiga ada membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Nih, misalnya ibu membutuhkan bantuan dari kalian. Misalnya ibu, nak, tolong nak angkatkan buku ibu ke dalam kantor. Itu berarti ibu meminta bantuan kepada anak-anak ibu, gitu. Itu ya contohnya. Sudah paham kan tentang pengertian assalam dan meneladani sifat assalam? Coba tadi assalam artinya apa? Iya, bagus. Udah paham semua ya anak-anak ibu? Udah. Nah, ini yang terakhir. Coba Bang Faizal baca Al-Mukmin, yang artinya maha memberi keamanan. Anak-anak ibu ada yang tahu nggak pengertian Al-Mukmin dan cara meladaninya gimana? Ada yang tahu ya? Yaudah ya, beri ibu jelasin. Jadi Al-Mukmin artinya memberi keamanan. Allah Subhanahu wa taala memberi keamanan bagi seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala melindungi makhluknya supaya mereka merasa aman dan terlindungi. Jadi cara meneladaninya gimana itu anak-anak ibu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Yaudah, bari ibu kasih tahu bagaimana cara meneladani sifat Al-Mukmin. Yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai hamba Allah, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kayak seperti kita sholat, puasa, bersedekah, zakat, membantu orang lain, menolong orang lain. Itu kita berzikir, sholat sunnah, kayak gitu ya. Nah, begitulah contohnya. Dan yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Jadi kita sebagai manusia nih tidak boleh mengganggu hidup orang lain. Kayak mana ya? Contohnya nih seperti kayak kamu, Inur, Salsa sama Icut. Ini sesama teman tidak boleh kita mengusik hidup orang lain. Hidup kita, hidup dia. Jadi kita tidak boleh mengusik hidup dia kayak gitu. Seperti itu ya anak-anak. Dan yang ketiga, berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja. Jadi nih contohnya, misalnya kita berada di kampung orang lain gitu kan. Jadi kita harus menjaga sikap kita. Kita tidak boleh tuh lasa,
ngomongnya asal-asal aja kayak gitu. Itu tidak boleh karena itu bisa mengganggu ketenangan orang lain. Jadi kita harus menjaga sikap kita kepada orang lain. Jadi misalnya kita menjaga sikap kita dengan baik, berarti orang pun menghargai kita. Tidak apa ya? Pokoknya tidak enak gitu untuk dipandang kalau kita bersikap baik kepada orang. Coba kita tidak bersikap baik, pasti kita diceritai sama orang kan kayak gitu. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang tentram dan tenang di mana aja. Udah paham semuanya? Nah, jadi tadi apa aja coba arti dari Al-Malik. Al-Malik artinya, ada yang tahu nggak Al-Malik artinya apa? Al-Malik artinya yang maha raja, dan Al-Aziz artinya yang maha perkasa, dan Al-Quddus artinya yang maha suci. Ini ya. Dan Assalam artinya maha sejahtera. Dan yang kelima ada Al-Mukmin. Al-Mukmin yang artinya yang memberi keamanan. Udah paham semua kan anak-anak ibu? Nah, selanjutnya ada hikmah Asmaul Husna. Ada yang tahu nggak hikmah Asmaul Husna anak-anak ibu nih? Ini kan udah kelas 4 kayak gitu. Jadi pasti tahu dong. Coba siapa ya beri petunjuk? Nih dah, coba hikmah Asmaul Husna itu apa? Iya benar. Jadi Asmaul Husna itu menunjukkan keindahan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengimani Asmaul Husna berarti kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki kuasa atas alam semesta ini. Dan keutamaan Asmaul Husna adalah membuat kita senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu ada lembar jawaban, nanti kalian isi ya. Nih ya, Ibu bagiin. Dikerjain ya anak-anak, Ibu tunggu. Udah siap belum? Sikit lagi ya. Sudah siap? Sudah, sini kembalikan sama Ibu ya. Jadi sudah siap kan semuanya? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita membaca doa kafaratul majelis dulu ya. Angkat tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi berakhir pula doa kita, berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Jadi bisa diambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kita harus mengetahui nama-nama Allah yang indah ya anak-anak Ibu. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.